Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan praktek pembelajaran coaching untuk supervisi akademik. Saya Rahmat Wijaya yang berperan sebagai pengamat. Saya Eli Wiastuti sebagai coach. Saya Novi Haryani sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lihat Ibu Novi meminta Ibu untuk mengcoaching dirinya terhadap permasalahan yang terjadi pada diri beliau, dan saya selaku pengamat nanti akan mencoba mengamatin dari praktek coaching Ibu. Dan poin-poin yang ada berapa saya tanyakan. Yang pertama, nanti pada praktek coaching bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan kira-kira? Ya, pada coaching hari ini rubrik penilaian yang akan saya lakukan yaitu saya akan menggunakan Alutirta yang terdiri dari ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian kompetisi apa ya yang kira-kira nanti akan Ibu capai? Kompetensi yang ingin saya capai yaitu adalah menyimak dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Nah, dari beberapa kompetisi itu, kira-kira kompetisi mana yang secara spesifik akan Ibu kupas? Ya, kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kupas atau saya kembangkan di sini adalah saya menginginkan kemampuan coaching menemukan solusi dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dengan membiarkan coaching berpikir, menemukan sendiri masalah yang dia hadapi. Gitu ya. Terus apa indikator ketercapaian dari praktek menjadi kita hari ini? Ya, coaching berpikir, menemukan sendiri penyelesaiannya terkait masalah yang dia hadapi. Saya sebagai coach itu adalah penyemangat agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke, baiklah Ibu Eli. Semoga pada praktek ini Ibu dapat melaksanakan apa ya tujuan yang ingin Ibu capai. Ya. Ya. Selamat mencoba. Ya. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Novi. Apa kabarnya Bu Novi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu Novi. Oh ya Bu Novi, apa yang akan Ibu obroli pada kesempatan kali ini Bu Novi? Silahkan ceritakan Bu Novi. Baik Bu. Sebelumnya terima kasih ya Bu ya karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya. Ya. Ada sedikit yang ingin saya ceritakan dengan Ibu mengenai murid saya Bu. Ya. Di beberapa hari ini itu murid saya ada yang tertidur Bu di dalam kelas pada saat pembelajaran saya, dan mereka tidak antusias dalam pembelajaran saya. Begitu Bu. Oh gitu, baiklah Bu Novi. Tadi Bu Novi mengatakan bahwa anak-anak murid Ibu di kelas saat Ibu mengajar itu ada yang tertidur, ada yang ngantuk dan tidak antusias dengan pelajaran Ibu tadi ya? Iya. Oh begitu. Jadi menurut Ibu Novi, apa yang Ibu ingin harapkan dari obrolan kita ini Bu Novi? Saya berharap dari obrolan kita curhatan saya dengan Ibu ini nanti saya mendapatkan pencerahan, saya mendapatkan solusi dari apa yang menjadi permasalahan saya di kelas. Gitu ya. Nah, kalau begitu, apa menurut Ibu Novi itu yang menyebabkan anak-anak Ibu itu mengantuk, sering tidur di kelas dan tidak antusias dengan pelajaran yang Ibu berikan? Menurut mungkin Bu ya, saya memperhatikan itu dan bertanya dengan teman sekelasnya itu sering begadang Bu. Sering begadang, malahan ada laporan dari teman-teman satu kelasnya itu yang mengatakan kalau mereka ini suka bermain game online Bu sampai tengah malam. Begitu Bu, makanya waktu saat pembelajaran itu mereka mengantuk dan tertidur. Dengan demikian Bu ya, dari cerita Ibu tadi Ibu Bu Novi maunya itu situasi yang seperti apa yang ingin Ibu inginkan itu Bu? Saya menginginkan murid-murid itu semuanya antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya dan tidak ada yang mengantuk begitu Bu.
Jadi apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya tersampaikan pada mereka semuanya. Oh, kalau begitu ya sependapat sekali dengan saya, Bu. Berarti kita menginginkan anak-anak kita itu belajar itu dengan antusias, tidak mengantuk, kemudian selalu memperhatikan apa yang diajarkan oleh gurunya, ya Bu ya. Kemudian kalau begitu, kalau dilihat dari cerita Ibu tadi, Ibu Novi dilihat dari skala posisinya Ibu itu sudah dari posisinya yang skala keberapa Bu? Dari rentang 1 sampai 10 tadi. Jadi saya berada di skala 5 atau 6. Dari skala 5 atau 6 ya. Nah, kalau begitu tadi Ibu mengatakan skala 5 atau 6. Apa namanya, menurut Bu Novi ya kalau begitu Ibu menginginkan skala yang bagaimana, Bu? Saya menginginkan posisi saya itu berada di skala 8 atau 9. Oh, Ibu menginginkan mencapai posisinya itu skala 8 atau 9 Iya. gitu ya, Bu ya. Nih, jadi kalau Ibu menginginkan skala 8 atau 9, jadi rencana apa yang akan Ibu lakukan atau siapkan untuk mencapai posisi tersebut? Menurut saya mungkin harus melakukan menyiapkan sebuah perencanaan pembelajaran itu yang menyenangkan, yang asik, yang membuat murid-murid saya itu semangat, tidak mengantuk, jadi mereka antusias dalam pembelajaran. Jadi saya harus membuat sebuah ice breaking, Bu, di awal pembelajaran, kemudian menyelipin game-game edukatif mungkin yang pada saat evaluasi saya melakukan game sehingga anak-anak itu juga terlibat aktif gitu ya dalam kegiatan pembelajaran. Oh ya. Tadi Bu Novi mengatakan Ibu akan menyisipkan atau akan melakukan pada saat proses pembelajaran itu ada speaking, kemudian dengan menggunakan games online dan sebagainya. Berarti Ibu menggunakan strategi, Bu ya. Iya. Nah, Ibu melakukan hal tersebut, siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk mendukung Ibu dalam proses pembelajaran tersebut? Mungkin saya harus melibatkan wali kelas, ya, wali kelas supaya bisa, karena wali kelas ini kan selalu berada di waktu selalu memantau keadaan kelasnya. Kemudian saya kolaborasi dengan rekan satu mapel, buat rekan sejawat yang satu mapel, bagaimana menghadapi murid-murid yang kurang antusias atau kurang bersemangat dalam belajar itu. Kemudian dengan rekan-rekan sejawat yang tentunya mengajar di kelas yang sama, Bu, ya. Di kelas yang murid saya yang tadi ini tertidur pada saat belajar itu. Gitu ya. Berarti Ibu sudah ada rencana-rencana persiapan untuk melaksanakan agar proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu berjalan dengan rencana Ibu ya. Nah, kalau memang itu yang Ibu rencanakan, itu rencana Ibu akan melaksanakannya itu kapan? Mungkin harus secepatnya, Bu. Dalam minggu ini saya harus mempraktekkan rencana itu, karena semakin cepat semakin lebih baik, Bu, ya, supaya anak-anak ini tidak terus-menerus dia tertidur dan mengantuk di kelas saya. Jadi pembelajaran saya itu menjadi menarik bagi anak. Jadi dalam waktu dekat ini, dalam minggu ini, pada saat pertemuan berikut di kelas ini akan saya lakukan. Ya, berarti Ibu akan melaksanakan rencana Ibu itu dalam waktu dekat ini, yaitu dalam minggu ini, Bu ya. Ya, dengan demikian apa komitmen Ibu dari obrolan kita ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran sebelum saya masuk ke kelas. Kemudian saya membuat perencanaan itu dengan menyelipkan ice breaking di dalamnya.
kemudian saya akan mencari game edukatif yang menarik yang bisa saya pakai di dalam kegiatan pembelajaran saya. Oh gitu Bu ya. Baiklah Bu Novi, dari percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Eh, Alhamdulillah Bu, saya bersyukur sekali dari percakapan ini saya mendapatkan pencerahan. Ya. Saya ternyata bisa menyelesaikan permasalahan dengan murid ini yang mengatasi untuk menghadapi murid yang mengantuk ini. Saya sudah bisa menemukan solusinya. Oh gitu Bu ya. Ya, semoga apa yang Ibu harapkan, Ibu rencanakan, semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan ya Bu Novi ya. Ya Bu. Terus bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan obrolan tadi nih tentang masalah yang Ibu hadapi? Perasaan saya sangat senang Bu. Iya, senang Sangat ya. senang karena apa yang saya bingungkan tidak bingung lagi, kemudian apa yang saya rasakan itu sudah terluapkan. Jadi senang. Senang ya. Ya. Alhamdulillah kalau begitu Bu Novi. Berarti dari obrolan kita ini mudah-mudahan masalah yang Ibu hadapi dapat Ibu selesaikan dengan baik dan proses pembelajaran yang Ibu lakukan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Dan Ibu tadi mengatakan bahwa akan melaksanakan rencana itu dalam minggu ini. Mudah-mudahan rencana itu terlaksana dan kita bisa ketemu lagi minggu depan atau dengan menggunakan bisa menghubungi saya atau saya menghubungi Ibu. Saya ingin mengetahui hasil yang Ibu peroleh dari proses pembelajaran tadi. Baik Bu. Terima kasih Bu Eli. Saya nanti akan mempraktekannya apa yang sudah saya rencanakan tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Tadi saya lihat Ibu sudah sangat membantu Bu Novi dalam menemukan solusi permasalahan beliau. Iya, Pak. Nah, dari indikator yang Ibu tadi sampaikan pra observasi ini, apa indikator yang sudah Ibu capai ketika coaching tadi Ibu? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Novi. Alhamdulillah rencana itu sudah berjalan dengan baik. Tapi di sini alhamdulillah juga coach sudah bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapi dan saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bobot sehingga coach bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan coach juga bertanggung jawab dan memiliki komitmen untuk melaksanakan rencana yang akan dilaksanakan. Ya benar sekali Bu ya. Tadi pun saya juga mengamatin dari proses Ibu melakukan coaching. Saya menemukan yang pertama, Ibu telah mampu untuk menggali informasi, menggali ide-ide dari Ibu Novi. Kemudian bagaimana Ibu Novi bisa membuat rencana aksi ke depannya. Itu sudah sangat baik Ibu lakukan Pak. Iya. Saya lihat seperti itu ya. Iya. Dari kompetensi yang Ibu miliki nih, kira-kira untuk ke depannya, apa kunci yang Ibu kembangkan untuk ke depannya Ibu? Ya, seperti yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya yaitu adalah menyimak dengan kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga pertanyaan-pertanyaan saya juga sudah bisa menggali potensi-potensi yang ada pada orang tersebut sehingga mereka juga bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Oke deh, mudah-mudahan kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu bisa Ibu kembangkan ke depannya dan besar harapan semoga nanti teman-teman Ibu bisa terbantu semua dengan adanya kader Ibu ya. Oke, selamat Bu ya. Iya, Semoga makasih, bisa lebih Pak. baik Bu. Iya. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Eli. Apa kabar Bu Eli? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga. Masih puasa hari ini Bu? Alhamdulillah masih puasa Pak. Oke, alhamdulillah ya. Ya Pak, terima kasih Pak ya Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya, berbincang-bincang dengan saya. Begini Pak ya, saya ada sedikit masalah Pak. Jadi mudah-mudahan dari bincang-bincang ini saya menemukan solusinya Pak.
Oh ya, mudah-mudahan nanti saya bisa membantu permasalahan Ibu. Nah, apa nih kira-kira nih tujuan yang akan kita bicarakan Ibu? Tujuannya di sini adalah saya ingin mendapatkan pencerahan atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak. Hmm. Mengenai apa tuh masalahnya Bu? Masalahnya kemarin saya sudah melaksanakan ujian tengah semester, Pak. Saya mengajar IPA di kelas 8 dan kelas 9, Pak. Setelah dilakukan ujian tengah semester kemarin, kelas 9 itu nilainya sudah di atas rata-rata gitu, Pak ya. Nilainya lumayan. Walaupun ada yang rendah tapi hanya 1, 2, 3. Tapi kalau yang di kelas 8 itu nilainya rendah-rendah semua, Pak. Jadi ada yang 40, 50 dan sebagainya, Pak. Oh, jadi kelas 8 ya, nilai rendah-rendah ya. Iya, Pak. Jadi kondisi ideologi yang bagaimana sih yang Ibu harapkan dari yang kelas 8 ini Bu? Yang saya harapkan itu kelas 8 mendapatkan nilai yang lumayan, Pak, yang sesuai dengan standar KKM gitu, Pak ya. Walaupun ada 1, 2, 3 tapi kan sebagian mendapatkan nilai yang bagus. Apa namanya? Selama ini ketika Ibu melihat pembelajaran di kelas 8, apa nih kira-kira penyebab dari anak kelas 8 ini sehingga nilainya jelek seperti itu Bu? Penyebabnya mereka ini mendapatkan nilai yang jelek gitu, Pak ya. Kalau dilihat mungkin cara saya mengajarnya mungkin, Pak, mungkin tidak sesuai dengan gaya mereka, karena zaman sekarang itu gadget itu lebih nomor 1, Pak ya. Jadi mungkin mereka saya tidak menggunakan IT, jadi nilai mereka itu menjadi rendah. Jadi kalau misalnya Ibu ke depan, kalau Ibu telah menemukan sebuah permasalahan seperti itu, ada nggak kira-kira ke depan Ibu akan menggunakan IT untuk melakukan pembelajaran atau seperti itu? Dengan adanya permasalahan tadi, Pak, berarti saya akan berusaha untuk menggunakan IT, Pak. Seperti dalam proses pembelajaran mungkin nanti saya selingi selain ice breaking, Pak, saya juga menyelingi latihan-latihan itu biasanya dengan textbook atau ditulis, tapi di sini saya akan menggunakan IT, akan membuat game edukasi. Jadi itu yang saya lakukan. Kemudian juga saya akan lebih banyak lagi mungkin kemarin menggunakan ceramah, kali ini saya akan berusaha untuk mungkin diperbanyak ada praktikum atau proses pembelajaran itu saya lihat dengan sesuai dengan tingkatan anak, ada yang rendah, sedang dan tinggi. Jadi saya akan menggunakan gaya belajar mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, berarti rencana aksi Ibu sudah Ibu buat sedemikian rupa. Nah, kira-kira di sekolah Ibu ada nggak kira-kira guru yang bisa Ibu minta tolongin untuk bantu Ibu? Guru yang bisa saya minta tolong itu yang pertama wali kelas, Pak. Karena wali kelas itu adalah orang yang pertama yang mengetahui sifat, watak, dan tingkah laku anak murid ya. Kemudian saya juga tolong dengan guru BK. Guru BK ya juga mengetahui kepribadian anak-anak juga. Kemudian juga saya akan bertanya dengan guru lain apa ujian tengah semester itu mereka mendapatkan nilai rendah juga atau tidak, atau sama gitu, Pak. Oh ya, berarti Ibu akan menggunakan atau melibatkan teman-teman guru ya? Iya, Pak. Oke, ini waktu ideal kapan nih yang Ibu coba terapkan untuk kedepannya nih? Rencana saya itu saya lakukan dalam minggu ini karena proses pembelajaran kan sudah selesai, jadi masuk ke materi yang baru. Ya. Kami kan mau masuk ujian kenaikan kelas, Pak. Berarti minggu ya. Oke. Nah, dari cara kita nih, apa nih kesimpulan yang bisa Ibu tarik garis benangnya? Siapa masalah Ibu bisa selesaikan hari ini? Ya, dari obrolan kita ini, Pak, saya menyimpulkan bahwa
saya akan berusaha untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam strategi. Kemudian juga saya akan melakukan pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar siswa, karena siswa itu tingkatannya itu berbeda-beda. Kemudian saya juga akan melakukan mengembangkan IT saya sehingga proses pembelajaran anak itu tidak membosankan, Pak. Sip, saya mendukung Ibu. Mudah-mudahan kedepannya Ibu dapat memecahkan permasalahan dari yang nilainya rendah menjadi lebih tinggi, Ibu ya. Iya, Pak. Harapan saya seperti itu. Selamat, Bu ya. Ya, makasih Pak ya atas Oke. waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu kembali, Ibu. Iya, Pak. Selamat berbuka nanti ya. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching yang kami lakukan. Semua bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak menggerakkan. Yes.